Assalamualaikum, halo Pianers, kembali lagi di channel saya, channel Kemberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, langsung saja to the point ya. Di sini kita disajikan lagi dengan berita antara ICE Network dan Pi Network ya. Jadi dari keterangan sagaranesia.com di sini ICE Network adalah tambah terbaru di dunia cryptocurrency serupa dengan Pi Network. Tentu beda ya. Pi sebagai digital currency, sedangkan ICE Network memang kalau saya cari tahu ya, keterangannya di situ memang juga ingin menjadi digital currency, uang digital gitu ya. Yang entahlah kedepannya kegunaan dari ICE Network ini, apakah dia akan seperti halnya Pi Network ya, mengadakan hackathon gitu ya, atau yang sama halnya yang dilakukan oleh Pi Network kita tidak tahu. Tetapi yang saya pahami ya, hanya Pi yang akan menjadi mata uang digital nomor 1 dunia ya. Digital currency yang benar-benar digital currency ya, sebagai penyempurna dari kekurangan-kekurangan cryptocurrency sebelum dan sebelumnya yang dikuasai oleh para elit global gitu ya. Jadi Pi ini adalah kesempurnaan dari kekurangan-kekurangan yang ada di cryptocurrency sebelumnya. Kalau mengenai ICE Network ini ya paling ke depan ya launching ya, open mainnetnya itu hanya akan terjun ke bursa exchange ya sebagai coin trading. Ya bukan sebagai alat bayar seperti halnya Pi Network gitu ya. Tetapi oke lah kita bahas di sini ya. Karena saya juga menambang di ICE Network ini. Siapa tahu ke depan nilainya tinggi saat masuk bursa atau exchange, kan kita juga yang untung. Jadi tidak ada salahnya mencoba ya. Jadi seorang pembisnis itu seperti ini nih ya. Saya katakan bukan hanya di satu hal, tetapi dia mencoba berbagai macam hal ya. Tetapi bukan maksud saya mengajak kalian semua. Ini bagi yang berminat saja. Bagi yang tidak berminat ya silahkan gak usah gabung di ICE Network gitu ya. Silahkan fokus saja di Pi Network. Di sini saya hanya ingin membahas kaitannya dari sumber Sagaranesia ini ya, mengenai Pi dan juga ICE Network itu apa kesimpulan dari dia di sini gitu ya. Sambil nanti akan saya perjelas ya hal-hal yang kurang tepat ya. Karena saya di sini juga berdasar dari apa yang ada di Pi Network gitu ya. Tentu kalau ada yang tidak tepat akan saya anggap salah, akan saya katakan salah. Ya, kurang lebih begitu. Nah, oke, mari kita langsung saja ya untuk membahasnya di sini. Sumber berita dari sagaranesia.com, investasi. Apakah Anda siap untuk bergabung dengan ujung tombak mata uang digital? ICE Network adalah tambahan terbaru di dunia cryptocurrency, memungkinkan pengguna menambang koin di ponsel mereka. Nah gitu maksudnya ya, mohon maaf kalau salah tadi. Dibuat dengan teknologi inovatif dan berakar pada protokol yang aman. Platform inovatif ini telah menghasilkan gebrakan di industri dan sekarang versi uji pra-rilis sudah tersedia. ICE Network mengambil inspirasi dari Pi Network. Jadi kurang lebih ICE Network ini terinspirasi dengan Pi Network gitu ya. Salah satu platform penambangan paling populer ya, yaitu yang paling populer yaitu Pi Network gitu ya. Dengan mekanisme pertaruhan yang serupa, ICE lebih maju dengan canggih, tetapi juga menawarkan hadiah yang jauh lebih tinggi bagi penggunanya. Selain itu, ICE memungkinkan pengguna memperdagangkan koin langsung di dompet mereka. Dengan Pi, Anda harus menggunakan pertukaran pihak ketiga terlebih dahulu. Dengan set fitur yang kuat ini, ICE Network diatur untuk merevolusi dunia kripto. Ya, jadi ICE Network itu sebagai cryptocurrency gitu ya. Kita lanjutkan. Bagaimana ICE Network mirip dengan Pi Network? Versi ICE Network pra-peluncuran dirancang agar mirip dengan Pi Network yang telah berada di garis depan mata uang digital selama beberapa tahun sekarang. Perbedaan utama antara aplikasi ini adalah ICE didukung oleh ponsel daripada perangkat eksternal dan tidak didasarkan pada blockchain. Selain itu, kedua jaringan memiliki
struktur Proof of Stake POS yang serupa. POS adalah algoritme yang digunakan untuk memverifikasi transaksi untuk memberi penghargaan kepada pengguna yang memberikan daya dan waktu komputasi mereka. Sistem ini akan memungkinkan pengguna untuk menambang lebih banyak koin ICE dengan lebih banyak waktu dihabiskan di jaringan dan karenanya memiliki taruhan lebih tinggi dalam hadiah jaringan. ICE juga memiliki keunggulan dibandingkan Pi Network dalam hal kesegeraan. Pengguna dapat langsung menambang dengan ICE, sedangkan Pi Network mengharuskan pengguna untuk menunggu 72 jam hingga mereka dapat mulai menambang di atasnya. Ya, agak membingungkan ya. 72 jam sejak kapan Pi Network seperti itu gitu ya. Nggak ada, setahu saya kalau kita udah gabung di Pi Network sudah menambang, langsung kita klik tanda petir, ikon petir ya langsung saja ya. Inilah yang agak melenceng dari Sagaranesia ini ya. Kita lanjutkan. Kedua, jaringan memberikan hadiah untuk mempertaruhkan atau menambang, tetapi ICE Network memiliki inisiatif tambahan untuk rujukan pengguna dan transaksi yang tidak tersedia di Pi Network. Manfaat jaringan ICE Network menyediakan banyak fitur inovatif dan bermanfaat yang membuatnya menonjol dari mata uang digital lainnya di pasar. Dengan versi uji pra-rilisnya yang sekarang aktif, pengguna dapat menikmati beberapa keuntungan tersebut. Yang satu, orientasi mudah. Proses onboarding ICE sangat mudah dan cepat untuk disiapkan, memungkinkan pengguna untuk menambang dengan cepat dan mudah. Ini membutuhkan pengetahuan teknis minimal dan memberikan pengalaman ramah pengguna yang memungkinkan pengguna baru untuk bangun dan berjalan dengan waktu singkat. Kita lanjutkan yang kedua, konsumsi energi rendah ya. ICE Network menggunakan sistem Proof of Stake POS yang lebih hemat energi daripada platform penambangan koin lain yang ada seperti Bitcoin, memastikan penambang memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan hadiah. Selain itu, konsumsi energi yang rendah ini membuat ICE lebih berkelanjutan dibandingkan industri lainnya. Yang ketiga, platform sumber terbuka. Kode sumber yang terlibat dengan infrastruktur jaringan akan bersifat open source. Ini akan membantu mempromosikan pengembangan jaringan dengan memungkinkan pengembang belajar dari dan membangun di atas basis kode yang ada. Ini juga memungkinkan sistem yang lebih transparan karena semua orang dapat melihat cara kerjanya tanpa ada elemen kepemilikan yang mengaburkan pandangan mereka. Cara menambang dengan ICE Network menggunakan ponsel. Sejak versi uji pra-rilis diluncurkan, pengguna dapat menambang ICE Network langsung dari kenyamanan ponsel mereka. Kita lanjutkan ke sesi ketiganya. Oke, Anda dapat dengan mudah mengunduh dan menginstal aplikasi ICE di perangkat iOS dan Android. Berikut adalah panduan sederhana untuk membuat Anda siap dan berlari. Unduh aplikasinya melalui Google Play Store atau App Store dan install di perangkat Anda. Daftar di aplikasi dengan alamat email Anda yang valid dan buat kata sandi yang aman. Mulailah menambang dengan mengetuk tombol milikku di bagian bawah layar aplikasi Anda. Tunggu selama 30 detik saat perangkat Anda melakukan pekerjaan menambang untuk token ICE yang unik untuk Anda. Pilih tarik saat Anda ingin memindahkan token ICE dari dompet Anda ke dompet eksternal atau platform pertukaran kripto. Terakhir, pergilah ke platform pertukaran atau pasar kripto pilihan Anda yang mendukung token ICE dan lakukan perdagangan sederhana menggunakan token ini. Dengan menggunakan metode ini, pengguna dapat menambang ICE dengan cara yang inovatif tanpa harus membeli perangkat keras yang mahal atau menggunakan perangkat lunak khusus. Saat ICE melanjutkan proses pengembangannya, kami dapat mengharapkan lebih banyak pembaruan yang menambah kenyamanan dan membuat penambangan lebih mudah dari sebelumnya. Tantangan yang dihadapi dengan versi tes pra-rilis. Sejak peluncuran pra-rilisnya, pengguna
telah menghadapi sejumlah tantangan yang dapat dikaitkan dengan masa pertumbuhan protokol AES, kesulitan instalasi atau menginstal AES Network ini, kurang lebih begitu ya. Kita lanjutkan ke sesi keempatnya di sini. Sebagian besar pengguna Android telah melaporkan kesulitan saat mencoba menginstal AES ke perangkat mereka karena aplikasi tersebut membutuhkan lebih dari 1,5 GB gitu ya, ruang disk dan lebih dari 8 GB RAM ya, gigabyte ya, RAM. Ini menyulitkan pengguna dengan kapasitas penyimpanan terbatas atau perangkat dengan OS Android versi lama. Antarmuka pengguna belum sepenuhnya dioptimalkan sehingga menyulitkan pengguna untuk bernavigasi dengan cepat dan menemukan fitur yang dibutuhkan. Ada juga berbagai bug yang perlu diperbaiki sebelum peluncuran resmi. Untungnya, masalah ini sepertinya tidak akan menghalangi protokol untuk mencapai tujuannya, menjadi salah satu protokol mata uang digital yang paling aman dan canggih di industri ini. Meskipun ada beberapa kendala selama periode pra-rilis ini, AES masih akan ditayangkan pada tanggal 4 April dengan lebih banyak fitur menarik yang ditawarkan ya. Itulah sekilas mengenai AES Network. Jadi apakah kalian tertarik untuk menambang di AES Network ya? Silahkan. Bagi kalian yang berminat, cek aja di kolom deskripsi, sudah saya sediakan linknya. Tetapi ingat, seperti yang sudah saya jelaskan semuanya, bahwa AES itu sangat berbeda jauh dengan Pi. Tujuannya pun memang sangat berbeda, bahwa Pi sebagai digital currency sedangkan AES Network itu sebagai cryptocurrency yang akan terdaftar di bursa atau di exchanger gitu ya. Jadi jelas semuanya, sahabat pioners, anggap saja AES Network ini sebagai sampingan saja gitu ya, dikala kita sedang menunggu terjadinya open mainnet di Pi Network. Tidak ada salahnya kita mencoba, karena seperti yang saya bilang, kalau mau berbisnis itu kalau bisa ada yang ditawarkan, selagi itu nggak merugikan, tidak ada salahnya dicoba gitu ya. Kalau ada yang menawarkan berbisnis, apalagi ini gratis gitu ya kan, nggak kita harus bayar uang baru kita bisa nambang di AES Network, enggak, kita hanya modal kuota saja ya. Kalau zaman sekarang bermodalkan kuota itu memang banyak para milenial yang menghasilkan ratusan juta bahkan melebihi dari pekerjaan lainnya gitu ya. Itu memang hal yang wajar untuk zaman sekarang ini karena era teknologi semakin maju. Jadi kita manfaatkan kesempatan-kesempatan di era teknologi yang semakin maju ini, seperti bergabung di penambangan uang digital atau cryptocurrency ya. Ini kesempatan besar untuk kita. Ya, jadi untuk Anda semua, sahabat pionersku semua ya, bagi yang ingin mining di AES Network silahkan, karena linknya saya tempel di kolom deskripsi, dan di situ ada grup WhatsApp-nya juga ya. Kalau sudah gabung, udah download, udah daftar, silahkan gabung di grup WhatsApp kami ya. Di situ kalian bisa saling diskusi apapun yang tidak kalian pahami, kalian tanyakan langsung di grup ya, nanti akan dipandu oleh admin di grup tersebut. Bukan saya adminnya, saya hanya anggota gitu ya. Dan di sini saya hanya berbagi informasi saja. Bagi yang minat silahkan, bagi yang tidak ya silahkan juga. Di sini nggak ada paksaan ya. Oke, mungkin ini saja pembahasan kita, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.